Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syarifah dengan NIM 11921000042, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Sarjana Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh orang tua. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada pengertian dari teori pengasuhan. Menurut Bern pada tahun 1997, pengasuhan merupakan proses yang berlangsung terus-menerus yang melibatkan interaksi antara orang tua dengan anak. Sedangkan menurut Jerome Kagan pada tahun 1975, pengasuhan sebagai suatu alat untuk melaksanakan suatu rangkaian pengambilan keputusan untuk mensosialisasikan nilai kepada anak. Selanjutnya ada pengertian pola asuh. Menurut Muhammad Sohib pada tahun 1998, pola asuh adalah pola pertemuan antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai terdidik dengan maksud bahwa orang tua mengarahkan anaknya sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya ada macam-macam pola asuh. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Pola asuh ini di mana orang tua memaksakan anak untuk selalu memenuhi apa yang orang tua harapkan dan inginkan. Yang kedua ada pola asuh demokratis. Pola asuh ini yaitu memprioritaskan kepentingan anak, namun orang tua juga masih tetap mengendalikan dan mengontrol anak. Yang ketiga adalah pola asuh permisif. Di sini bentuk pengasuhan di mana orang tua memberikan kebebasan sebanyak mungkin kepada anak untuk mengatur dirinya sendiri. Dan yang keempat ada pola asuh penelantar. Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Selanjutnya ada syarat pola asuh keluarga yang efektif. Yang pertama, pola asuh harus dinamis. Yang kedua, pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ayah dan ibu mestinya kompak dalam mendidik anak. Yang keempat, pola asuh mesti disertai perilaku positif dari orang tuanya. Yang kelima, itu ada komunikasi efektif antara orang tua dengan anak. Yang keenam, yaitu disiplin, dan yang ketujuh, orang tua harus konsisten. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak. Yang pertama itu ada budaya. Banyak orang tua yang mempertahankan konsep tradisional mengenai peran orang tua, merasa bahwa orang tua mereka berhasil mendidik mereka dengan baik, sehingga mereka pun menggunakan teknik yang serupa dalam mendidik anak mereka. Yang kedua ada pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki pengetahuan lebih banyak dalam mengasuh anak, maka akan mengerti kebutuhan-kebutuhan anak. Dan yang ketiga, status sosial ekonomi. Orang tua dari kelas menengah rendah cenderung lebih keras atau lebih primitif dalam mengasuh anaknya. Selanjutnya ada pengasuhan anak pertama. Pengasuhan anak pertama banyak disebut orang-orang sebagai pengasuhan percobaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena di mana orang tua belum mengetahui bagaimana caranya sih dalam mengasuh anak. Di sini di mana orang tua akan mencoba mencari cara pengasuhan dan membuat strategi yang baik untuk anak. Orang tua juga akan mengetahui bagaimana cara pengasuhan yang baik dan pengasuhan yang tidak baik. Pengasuhan untuk anak pertama juga sangat dimanjakan oleh orang tua, juga sangat diawasi oleh orang tua. Biasanya untuk anak pertama, orang tua selalu memakai metode pengasuhan anak yang bersifat pengasuhan yang memanjakan dan pengasuhan yang bersifat otoriter atau memaksa, di mana orang tua selalu memaksa anak, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, dan harus begini sayang. Dan ini banyak ditemukan untuk orang tua zaman-zaman sekarang. Selanjutnya ada pola asuh anak tengah.
Pengasuhan anak kedua atau anak tengah-tengah. Pengasuhan anak kedua ini cara pengasuhan juga mulai berbeda dengan pengasuhan anak yang pertama. Untuk anak yang kedua ini biasanya pengasuhan yang sudah mulai membaik dan yang paling baiklah. Mengapa demikian? Karena orang tua sudah memilah-milah mana pengasuhan yang baik dan mana pengasuhan yang buruk untuk anak kedua mereka. Pengasuhan anak kedua lebih bersifat pengasuhan demokratis, yaitu di mana orang tua dan anak akan bekerja sama. Selanjutnya ada pola asuh anak terakhir. Pengasuhan anak terakhir atau anak bungsu. Pengasuhan untuk anak terakhir atau sering disebut anak bungsu. Kalau dipikir secara logika, seharusnya anak bungsu adalah dimana cara mengasuh anak akan lebih baik dan bagus. Tapi pada kenyataannya berbeda. Maksudnya, kebanyakan anak bungsu sangat dimanjakan tetapi tidak bersifat otoriter. Mengapa demikian? Menurut orang tua, anak bungsu merupakan anak terakhir di mana terakhir kalinya orang tua akan sangat memanjakan dan selalu memenuhi semua keinginannya. Sifat manjanya anak bungsu lebih manja dari anak pertama. Dan selanjutnya ada pola asuh anak broken home atau pola asuh co-parenting. Dalam pola asuh ini, kedua orang tua diharapkan berperan aktif dalam mengasuh anak serta terlibat dalam kesehariannya. Namun, meski sudah bercerai, tanggung jawab sebagai orang tua dapat mengasuh anak tidak lantas hilang. Salah satu solusi yang baik dalam mengasuh anak untuk pasangan bercerai adalah sistem co-parenting. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.